Ajis versus KJ. Di Muay Thai kapan bang? Komentatornya nggak netral. GFC setahun mengadakan event berapa kali? Apakah KJ dan Ajis bakal ada rematch the rules berbeda? Dan kapan hasil ICB pusat memutuskan menang kalah? KJ Ajis biar nggak drama-drama lagi. Kedepannya buat boxing binaraganya gimana bang? Kemarin pertandingannya bagus. Eventnya udah keren bang, kendala buffering aja kemarin. Next event kasih partai cewek. Jurimu anggota Ajis, mana hasil ICB transparan? Buat Ajis versus Putra atau Putra versus KJ. GFC harus punya segmen dan ciri khas sendiri. Sempat down gak sih mental abang? Bang, GFC akan terus ada atau hanya sampai GFC 2 doang? Banyak yang bajak bang, kemarin lewat FYP live. GFC bajakan. Menurut gue ini harus diedukasi. Jadi buat kalian nih yang pembajak-pembajak kemarin di GFC 2, kalian jangan tidur tenang dulu ya. Berapa jumlah pay-per-view yang terjual kemarin bang? Dari Ananda Putriu, Bang Loren bagi duit buat jajan. Yosh, laiku. Pasca event GFC ya. Tanggapan? 27 Juni kemarin, sekarang udah hari Kamis. Mau baca-baca tanggapan, kritikan, pertanyaan. Ya. Dari Instagram dulu. Nih sekalian saya baca nama akunnya ya. Nah ini ada beberapa nih. Like you. Dari Rudy Kwang 83. Sudah bagus. Yang punya duit belum tentu bisa bikin event seperti ini. Haters fuck off. Itu nggak usah lah ya. Dari PRSTM 17. Pertanyaannya. Hostnya kurang bikin panas bang. Nggak ada pancing-pancingannya. Host MC ya. apa nih? Host apa nih di face to face? Ya. Apa MC? Beda nih. Oh berarti kita bilang di face to face lah ya. Face to face. Nah karena kurang bikin panas, gak ada pancing-pancingannya. Oke. Jadi dia debut sih. Menurut gue bagus host. Karena dia merangkai brief soalnya. Iya. Merangkai brief dari awal. Gini, yang gue lihat itu dia itu ketika ada. Berarti bicara si Davi ya? Iya Davi. Menurut gue ketika dia lagi pada serang, dia emang harus diem, nggak boleh dominan. Iya. Host itu nggak boleh dominan. Mancing pun dia sekali, nggak boleh berkali-kali. Kalau berkali-kali menurut gue jadi krik menurut gue. Iya. Berlebihan, jadi over. Davi itu karakter host yang sebenarnya oke ya. Oke menurut iya. Gue. Dia menunggu. Gue juga oke. Jadi dia nggak yang, lu gimana? Terus, kayak motong-motong ya. Nyari sesuatu yang buat dia jadi show on. Iya, akhirnya itu jadi nggak bagus. Itu beberapa kali gue lihat, bahkan dia natural. Ketika ribut Jerry Sandy dia bingung. Dan itu menurut gue hal yang nggak bisa. Bingung dalam arti kayak kaget lah ya. Kaget. Karena di situ memang natural. Jadi hal yang itu yang nggak bisa di-acting menurut gue. Karena dia nggak bisa acting kan. Mungkin kalau ada kurang bikin panas, nanti pas di brief untuk pertanyaannya kali di next GFC 3. Tapi pertanyaannya cukup ini kok tajam lah ya. Tajam, to the point. Dan memang yang gini, sebenarnya bukan hostnya, tapi fighternya yang harus bisa trash talk menurut gua. Tapi 20-30% hostnya untuk menggali sih. Menggali. Nah, menggali itu harus natural, harus nggak perlu yang dominan. Dia hanya cuman misalnya gini, lo kenapa pakai baju hijau? Hanya sebatas itu. Terus kenapa lu milih baju hijau? Udah di situ doang, bukan yang berlebihan. Nah, lu sebagai fighter harus trash talk. Ya gua suka baju hijau misalnya gitu kan. Ya dengan baju hijau bla 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 gitu. Iya, balik ditanya lagi sama lawannya. Jadi lu suka nggak lihat dia baju hijau? Tambah ganteng nggak? Gitu kan. Katanya lu jelek pakai baju hijau. Paling gitu hostnya. Gitu doang. Panas-panasin. Iya, nggak bisa lebih. Iya, karena fighter kesal nanti sama si host. Iya, saya sih. Harusnya kesal sama si lawan kan? Harusnya kesal sama lawan. Fighternya. Gitu. Oke. Berarti kita lanjut ya. Next. Dari akun AF @gan175. Event sudah keren bang, hanya saja terlalu berani bayar atlet dengan harga tinggi. Semangat terus. Itu gini, perlu kalian harus tahu kenapa kita berani bayar atlet mahal. Buat dapat attention dari kalian. Kalau misalnya kita nggak berani, kita nggak dapat attention nih dari kalian. Kita harus menggunakan fighter yang papan atas dulu. Nanti udah yang ketiga mulai berkurang.
Jadi menggunakan fighter-fighter yang the best. Contoh Fish Time dulu si Super Knockout langsung mainin El Rumi tuh, ya kan? Itu pertama sekali El Rumi artis papan atas. Terus apa namanya, HSS. Gunain siapa dulu ya? Ya, dulu zamannya artis si Pamela, banyak kan? Gitu kan. Si apa yang lu mirip katanya itu? Uus. Uus itu kan ya artis papan atas kan. Dapat perhatian dari kalian itulah yang kita biar kalian menoleh lah, maksudnya kayak oh iya tuh GFC gitu lah, kurang lebih gitu kan. Oke, next dari MH Danusah Putra. Ajis versus KJ di Muay Thai kapan, Bang? Kalau saya jawab nggak akan terjadi. Udah 2-0. Nggak akan. Kalau 1-1, nah ini masih bisa kita buat. Iya, kalau udah 2-0 udah menurut gua apalagi yang mesti benar. Yang perlu kalian tahu, Ajis pun tidak akan mau dengan bayaran murah. Ada statement nih loh, Ajis maunya dibayar 2M, no nego. Ya, kalau ada yang bayar gitulah 2M. Yaudah, mau kali ya kan? Next, dari Tito Esril. Bang, Mas Otot bisa membentuk tidak di fight. Oh, kalau Mas Otot harus dibentuk di gym. Nah, yang udah terbentuk itu kalau kamu fight ya monggo. Jadi kayak saya sisa-sisa terbentuk otot kayak bro. Ya pokoknya kalau di fighter itu ototnya nggak bisa besar. Ya, makanya dia muscle-nya segitu-segitu aja kan. Kalau di gym baru dia ngegedein karena program beda. Iya. Boxing kan atau fight itu harus kardio banyak gitu. Kayak itu dari Tito. Dari Daus @1225, komentatornya nggak netral. Yang mana? Rere atau Davi? Oh, komentator yang berdua itu ya. Mungkin ini subjektif sih ini. Subjektif ya. kan. Komentatornya nggak netral. Yang mananya dia kan dulu? Nggak ngomong misalnya contoh Sam sama Tony. Wah harusnya Tony yang menang atau harusnya Sam yang menang, kan dia nggak ngomong gitu. Misalnya heboh lah kali heboh. Iya hebohnya ke Sam, tiba-tiba ke Tony nggak heboh misalnya. Ya menurut gue masih wajar sih. Ya. Tapi kalau nggak netral nanti kita cek video fullnya ya. Soalnya gue belum nonton juga fullnya. Masih ngurus. Oke, next. Dari Manusia Gacor 79. GFC setahun mengadakan event berapa kali? 2 tahun kali. Ini, baru bulan ini kan. Nah, 2 kali. Kalau event besar sih rencana kayak gini nih, seri 1-2, 2 kali. Event kecil 2 kali. 2 kali. Ya terprogram lah. Iya. Dan ingat guys, ini GFC ini kan masih kecil. Oke, Bro Helmi lagi ada telepon dan dia ke toilet. Jadi saya sendiri menjawab ya. Lanjut dari Rea Lano. Kalau dari saya, komentatornya sama MC-nya abangku. Komentator itu kan first time, debut. Ya, tapi mereka memahami kok secara teknis combat sport. Dan mereka itu mempelajarin 14 match itu. Awal sampai presscon. Jadi mungkin masalah tes saja kali ya. Menurut saya udah nonton beberapa videonya nih. Oke-oke aja sih, ya. MC-nya hanya butuh waktu. Dia mentalnya kuat saya lihat. Karena itu debut dan first time. Intinya kita akan memperbaiki diri lah. Thank you ya. Kemudian dari Bang Week KZN. Untuk seorang saya pelajar untuk main di panggung GFC apakah bisa? Bisa dong. Bisa dong, mau lu 16 tahun, 17 tahun, bisa. Kemudian dari Lukman Hakim, 99. Kapan hasil ICB Pusat memutuskan menang kalah? Kazi Ajis, biar nggak drama-drama lagi. Itu udah dikontenin sama Tulang Nelson, perwakilan dari ICB. Buka akun Nelson Nainggolan Gym. Ya. Dari Billy Bewono. Nah, kedepannya buat boxing binaraganya gimana Bang? Kemarin pertandingannya bagus kan? Iya. Jadi itu benar-benar pilihan ketat itu. Mereka itu pengalaman tanding juga udah lebih dari 2 kali. Ya kayak Panca udah 4 kali kan. Kayak si Ben itu pemenang GFC seri 1. Jadi kita pertemukan. Mereka benar-benar teknik dan skillnya udah terlatih banget lah ya. Walaupun ototnya gede-gede di kelas 75 kan. Jadi kalau pertanyaan ke depannya gimana? Memang itu. Saya pertegas lagi di sini, di setiap seri pasti akan ada match binaraga, baik itu 2 match atau 1 match. Oke. Dari Muhammad Fauzan 12_1. Bang Loren mau nanya, abang kan sempat dapat kritik tuh sama T.
Sempat down nggak sih mental abang? Kritik Amate. Nggak tahu saya ini apa ya. Dari Amate. Tuh Amate. Siapa T ya? Coba di komen ya yang punya akun ini. Maksudnya dipertegas Amate sempat down. Mental saya nggak pernah down, brother. Saya udah berdamai sama hujatan, sama segala macam. Ini kritikan. Kritik bagus dong. Kritikan, hujatan, masukan. Hujatan ini mengandung kebencian. Jadi hujatan saya udah berdamai dan udah kebal lagi. Dari dulu kan konten saya banyak hujatan. Jadi rasa-rasanya hidup ini kan berjalan terus. Nggak ada masalah buat saya itu. Hanya pembuktian aja sih sebenarnya. Mereka ngekritik, kita membuktikan. Tapi Amate ini siapa ya? Saya belum tahu. Tapi kalau masalah down mental, nggak ada mental down. Anak Batak orang lapangan saya. Oh ya, yang kemarin nangis itu karena terharu ya. Jadi banyak yang akhirnya sayang, kita buktikan dan acaranya oke. Banyak yang bilang pecah, keren, lanjutkan bang. Jangan dengar ini itu kayak wah terharu lah, campur aduk perasaannya. Jadi meneteskan air mata. Dari Denny_Gits. Eventnya udah keren bang, kendala buffering aja kemarin. Next event kasih partai cewek. Oke, dari udah keren. Thank you ya. Udah bilang keren. Wah, respect brother. Thank you. Kendala buffering, ya itu memang langsung diselesaikan kok di hari itu. Itu karena Google Transaksi memang lagi banyak-banyaknya masukan. Terus pas nge-lag itu saat koneksi internet ngedrop. Tapi langsung dibenarin kok ya di saat itu. Thank you. Partai cewek, kasih partai cewek. Siap. Next GFC seri 3 kita udah planning kan. Kira-kira komen siapa partai cewek yang Indo striking kali ya. Tapi yang benar-benar real fight. Skillnya keren. Saya nggak mau yang kayak ala-ala berenang di sungai gitu. Nunjukin tete. Bye. Dari Kerwan 15. Ayo bang bikin event season 3. Siap. Ditunggu ya. Kita masih selesaiin dulu semua nih administrasi, ya kan, kemudian pembayaran termin 3 fighter, gedung, produksi. Jadi ini 1-2 minggu ke depan masih hari tenang dulu. Next, Dika Sanz. Nah, itu akunnya. Buat Ajis versus Putra atau Putra versus KJ, pasti rame yang nonton. Siap, diterima masukannya. Nanti kita catat ya. Dari My Alterego 19, jurimu anggota Ajis, mana hasil ICB transparan? Itu udah ada di kontennya, di upload akun Nelson Nenggolan Gym. Tonton dong, itu perwakilan ICB Indonesia. Ya. Yang mendatangkan ICB, sabuk ICB Indonesia dan bisa kita mempertandingkan itu ya tulang Nelson. Oke, dan itu udah ada statementnya. Dari Ananda Putriu, Bang Loren bagi duit buat jajan. Dari Sainka 411. Gak ada hubungannya sama GFC bang. Saya minta transfer dong buat beli jarum 7. Dari Muhammad Fadil Dilah. Bang, anak 18 tahun ke bawah bisa nggak main di GFC? Please jawab. Bisa. 16 tahun, 17 tahun. Gas. Kita ambil dan kita mainkan. Kalau memang benar-benar itu syaratnya ya buat kita itu mainnya bagus, berprestasi. Kenapa enggak? Kita ambil. Apalagi dia bisa nge-branding di media sosial, ya kan? Dari Dian Satria 2, harus ada ketegasan dari GFC atas klarifikasinya kedua belah pihak Ajis versus KJ agar GFC kedepannya makin bagus. Hasilnya mutlak ya. Kemarin di perwakilan ICB Indonesia, Tulang Nelson di akunnya Nelson Nainggolan Gym udah buat statement juga. Jadi udah dapat hasilnya yang kemarin setelah ditinjau dan hasilnya ya udah itu mutlak kemenangan Ajis. Di sini saya pertegas itu mutlak ya. Dari YDH Youth, untuk event selanjutnya tanam modal di promosi aja bang, jangan bayar mahal petarung. Oke, terima kasih masukannya brother, terima kasih ya, di promosi media sosial ya, bagus nih masukannya. Dari Yosua Putra 15. Selamat pagi abangku, untuk tanding di ring GFC bagi yang pemula-pemula bisa nggak sih bang? Bisa dong. Nanti main di event kecilnya, ya. Kan kita nanti ada event kecilnya, tapi tahun depan ya. Dari YR_Zaki,
Pokoknya sukses selalu buat GFC dan sehat selalu buat tim sama juga Bang. Amin, thank you. Dari akun Sen, ganti konsep Bang. Terima kasih brother. Seri 3 kita buat konsep baru. Dari Roni Adrian, GFC harus punya segmen dan ciri khas sendiri. Baik, terima kasih brother. Dari GFC 1, 2 itu banyak kita evaluasi, dari situ kan kita belajar ya. Jadi di GFC 3 ya kita akan buat segmen dan ciri khas tersendiri. Dari Ahmad Adil, semangat aja bang, jangan pedulin omongan haters. Pasti dong, pastilah. Kalau nggak semangat kita nggak mungkin berdiri dan hadir sampai hari ini kan, sampai detik ini. Dari Fahriza, buat versi sendiri, jangan terlalu kan jadi kayak nggak punya daya tarik. Saranku, bang, tolong di reaction orang lain juga. Mungkin satu pemikiran dengan saya buat ciri khas masing-masing. Jangan ATM, jangan terlalu beda kelas. Oh iya, yang terakhir itu highlightnya itu beda kelas. Betul sekali, memang beda kelas bro. Ini saya mohon izin nih, disclaimer, saya sama promotor lain nggak ada masalah apa-apa. Itu jelas sekali, nggak ada masalah apa-apa. Ya, kadang netizen ini yang mengadu domba. Jadi kita terkadang sebagai manusia yang punya perasaan pas baca kayak terprovokasi. Jadi saya belajar juga dari situ. Kayaknya hal-hal yang perlu ditanggapin, yang nggak ditanggapin, nggak usah ditanggapin. Itu satu. Yang kedua, ya hal-hal baik kan perlu menjadi tempat inspirasi. Dan kita juga nanti di GFC 3 akan membuat sesuatu hal yang berbeda lah. Ya, itu aja sih. Ya, thank you ya. Thank you. Respect. Dari Info Blitar, pembawa acaranya diganti bang. Ini udah saya bahas ya. First time bro, MC. Secara overall, oke kok. Mentalnya bagus. Jadi ada warna tersendiri kan MC-nya. Maksudnya MC kita ya udah nanti seiring berjalannya waktu dia akan mendapatkan karakter tersendiri lah. Ya kan? Menurut saya sih. Tinggal butuh waktu aja sih. Ya dia belajar juga ntar. Nah ini bagus nih. Saya suka nih kayak gini-gini komennya. Dari Bob Stone. Jadi diri sendiri aja om, terinspirasi boleh. Betul, saya sudah statement di beberapa akun yang udah saya jawab ya. Hal-hal baik jadi inspirasi, oke boleh terinspirasi. Tapi jangan terlalu copy paste, nggak baik. Oke. No hard feeling ya om, murni hanya kritik dan saran aja. Terima kasih brother Bob Stone ya. Tapi pembeda di GFC ada match binaraga kan, yang nggak punya di event lain. Oke, nanti kita buktikan dan lihat aja di GFC 3. Ya, tapi secara promosi rasa-rasanya ini saya pertegas. Secara promosi rasa-rasanya memang event hampir sama deh ya. Memang pendahulunya ada yang membuat. Jadi layak kita ambil untuk sebagai contoh karena hal-hal itu kan hal-hal baik ya. Misalnya gorengan podcast izin kita ambil nih. Gorengan fighter, cyber, trash talk, kita goreng balik lagi, kita ulang goreng balik lagi. Karena memang secara media dan promosi seperti itu adanya, ya kan? Kalau nggak digoreng balik, kalian juga nggak akan nonton. Dari Mars Ma FP, nggak usah adain event lagi bang, please. Ini orang-orang yang sirik ya. Ini wadah bro, nggak usah takut lah. Kita ini masih butiran debu bro. Masih anak SD lah. Jangan takut bro, ngapain lu nggak usah ada event lagi please. Kalau ini kebencian ini namanya nih. Dari FJR, utama banget nih ganti komentator. Ini masalah tes aja sebenarnya. Saya udah nonton beberapa pertandingan full. Aman-aman aja, cuman ada bahan evaluasi buat kita ke mereka nanti. Thank you ya. Oke, dari Awan Fadilah. Om, ini jujur ya, kalau di notice alhamdulillah. Jadi menurutku emang gak ada ide yang asli milik kita. Semua ide itu emang ada yang diambil dari orang lain. Contohnya banyak. Cuma karena GFC ini bukan pelopor dan terbilang baru, menurut saya kekurangan besar dari GFC ini adalah disambungkan lagi sama orang yang sama ya. Satu, GFC nggak punya unique selling point yang orang tuh tahu di antara yang lain. GFC punya, tapi yang lain nggak punya. Oke, match binaraga, event yang lain nggak punya kan? Kemarin match binaraga oke nggak? Pertandingannya keren kan? Nggak kaku kan?
pakai IQ fight yang keren lah itu, ya kan? Ben versus Vanca, memang kita buat di partai bawah. Main lagi. Yang kedua, personal branding yang kurang karena masih dilihat dari POV kita. Itu bayang-bayang promotor lain. Ada yang dibicarakan karena prestasinya, ada juga yang dibicarakan karena nggak suka aja bang. Yang mediocre yang nggak dibahas, GFC masih dibahas itu nilai lebih cuman mesti bisa geser POV negatif jadi positif. Jadi biar identitas GFC ini ada. Masalahnya masih di bawah promotor yang lain itu susah. Jadi saran saya yang buat identitas sendiri, yang orang dengar suaranya aja tahu kalau ini GFC. Emang bagus melihat promotor yang udah duluan dan sukses, tapi kita mesti punya formula sendiri sih. GFC belum tumbuh di sana, saya lihat. Mohon maaf kalau ada yang menyinggung. Aman brother. Itulah brother, dengan berjalannya waktu, kita kan banyak berproses belajar di situ kan, learning by doing kan. Dan event lain juga berevolusi, bahkan event di dunia juga berevolusi karena mereka terus belajar dan mau menerima kritikan seperti kita. Tapi thank you loh, bagus ini. Yang ketiga, edisi liga kedepannya mau dipakai sama GFC bagus. Mungkin terlihat ngikutin promotor yang udah mulai duluan, cuman masih belum kelihatan arah identitas GFC-nya nih. Sayang banget bakar uang, tapi belum ada output yang maksimal. Menurut saya liga ini jangka panjang, dan kita juga GFC belum ada SDM fighter yang bakal kita buat di liga itu. Jadi ini dinamis, bisa jadi dan bisa enggak ke depannya. Karena kalau di event lain itu liganya udah memainkan top fighter papan atas Indonesia. Makanya ini buat event itu tidak gampang dan harus saling berkoordinasi. Ini dinamis. Jadi sekarang ini kita hanya sebuah wadah dulu, kita fokus di situ, udah simple, udah titik, ya kan? Keempat, terima kritik dan saran, cari dan ubah formula, cari identitas diri, bikin personal branding yang baik, temukan unique selling point kalian itu, soal MC, komentator, dan minor lainnya yang dulu dievaluasi, yang duluan dievaluasi sih. Komentator, MC, setiap individu itu mesti punya USP, unique selling point. Setiap lini mesti dipikirin sedetail itu emang. Kalau mau dibawa dalam sekali dayung yang besar, dari kecil dulu baru yang besar bisa dipegang. Dan kasih jeda itu penting sih. Ambisi bagus, cuman ambisius itu berbahaya. Karena kasih perbaikan di sistem yang utama. Cari ide ya baca. Kalau punya ide ya nulis gitu. Eliminasi yang nggak mesti dipakai lagi. Kembangin yang bagus. Trial error itu biasa bang. Oke, terima kasih brother. Jadi saya jawab ya, mengenai selling point itu yang saya bilang tadi. Di event GFC ada match binaraganya. Jadi orang-orang gym, calisthenics, itu kalau mau main di GFC, ya latihan combat sport lah. Soal MC dan komentator, oke, kita evaluasi. Ini tinggal butuh waktu sih. Ya, MC secara teknis sudah menguasai panggung. Mentalnya juga oke. Ini masalah tes aja sih sebenarnya. Intinya sih dia bisa menguasai panggung, mental oke, dia mau belajar. Yang paling penting kan itu. Komentator ya ada beberapa yang harus kita evaluasi. Yang terakhir, eliminasi yang nggak mesti. Betul brother. Thank you ya, thank you. Highlightnya trial error itu biasa bang. Terima kasih brother. Yang kelima, fight cut cari yang menjual dan natural aja. Script atau tidak, coba bikin panas. Tapi nggak dipanas-panasin, riset background pemain yang bermasalah satu sama lain, lebih bisa jadi bensin. Jangan habis bensin sebelum tanding, dan jangan cuma jual fighter yang menjual banget. Dan bikin fighter lain kayak nggak kelihatan. Balance itu perlu. Sama perlu edukasi soal rules Indo Striking kalau memang mau jadi lebih besar. Sama temukan USP yang tadi dibahas ya, unique selling point ya. Oke, kita banyak belajar dan evaluasi di GFC 2, terutama perihal match ya. Jadi ada beberapa match yang kita itu udah diskusi, dan catatan buat saya itu dia. Memang seorang promotor itu mempertandingkan seorang fighter melawan fighter lain, itu yang pertandingannya bagus adalah yang tidak bisa dapat diprediksi orang. Jadi kemarin GFC 2 ada beberapa match yang easy fight, yang terlalu gampang. Itu kita belajar untuk ke GFC 3 nggak akan terjadi lagi. Dan kita bakal cari fighter-fighter yang benar-benar bagus, berimbang lah. Beda kalau situasional, misalnya kayak kasus Jerry Sandy yang punya dendam pribadi, mereka ribut di medsos.
Itu situasional, bisa kita ambil. Ya, ini saya udah tanggapin intinya highlightnya di sini USP, unique selling point, kemudian tentang MC, komentator yang kamu komen di sini, kemudian tentang match-match, ya kan. Thank you untuk Awan Fadilah. Dari akun Whoops, pertegas yang over dan telat. Oke, perihal over yang kemarin itu jelas dan tegas. Kalau yang over, ya, padahal ini ada wanti-wanti saya tuh. 1 bulan sebelum, 1 minggu sebelum, di grup ya. Ada kan kita buat grup red and blue kan. Jangan sampai ada yang misweight ya, overweight ya, gitu. Ternyata masih ada. Itu jelas dan tegas. Di saat itu ketika ada yang over, seperti tertuang di pasal 9, itu semua kan kita mengacu di kontrak kan. Dari kontrak kan. Itu undang-undang fighter lah. Antara kesepakatan promotor dan fighter. Di pasal 9, dia berkesempatan untuk menurunkan 2 jam, 120 menit. Oke. Kalau setelah 2 jam dan itu masuk in, nggak masalah. Dia udah berusaha selama 2 jam itu. Kayak kasus Ungke kemarin. Dan in akhirnya kan. Kemudian yang telat. Nah itu kemarin udah diwanti-wanti dan teman saya si Paparok udah bilang statement juga kan. Itu cukup keras itu. Ada clipper-clippernya. Oke, dari kertas A4. Saran Om untuk MC face to face. Coba deh cari yang suaranya lebih tegas dan posturnya lebih tegap dan tidak kaku. Kalau MC yang kemarin terasa kurang pas. Kalau postur, tapi gimana ya? Ini masukan ya. Kalau cari yang lain, kayaknya rada-rada susah lagi deh. Kalau semua kita ikutin netizen, gak ada habis-habisnya. Kemarin MC yang pertama waktu presscon, kita dihujat juga karena pakai MC-nya event lain kan. Akhirnya tergantikan. Tetap juga dihujat, MC-nya kayak MC kampungan gitu. Yang MC di ring itu loh. Ya. Ini masalah tes sih sebenarnya. Terus kayak mungkin terlalu dibanding-bandingkan kan. Ya wajar lah first time debut. Nanti akan ini kok seiring berjalannya waktu. Kemudian masalah MC yang face to face. Kalau masalah postur, kita suruh dia agak kayak gini nanti badannya. Yang tegas, kalau suaranya lebih ditegasin, ya udah kita suruh nanti ditegasin. Oke? Tapi kalau secara pengalaman dia membawa tentang combat sport, ya udah pengalaman, lihat aja akun Pangeran Combat. Ya bagus loh, ya kan? Memang seperti itu pembawaan suaranya juga. Cuman kalau dibilang tegas, oke kita suruh nanti tegas, next. Dan postur kita suruh nanti nge-gym biar tegap ya. Oke, dari Dreadlocks. Izin bang, saran aja kalau presscon coba lebih sedikit aja orang-orangnya karena kelihatan rame banget. Apalagi main event terlalu banyak orang. Kalau bisa gantian aja Papa Rock sama Bang Lauren biar nggak terlalu jauh fighter adu bacotnya. Thank you. Oke, bahan masukan juga buat kita. Thank you. Ini menjadi pertanyaan nih. Dari Hielodil, presscon pertama MC-nya Mas Arif. Setelah itu sampai fight day GFC 2, kenapa MC-nya ganti bang? Mas Arif mengundurkan diri. Itu. Dan kita dapat pengganti yaitu Mas Abdan. Oke lah ya Mas Abdan ya. Menurut saya oke lah, mentalnya kuat kok. First time debut. Ya lama-lama akan tesnya akan dapat lah. Aman lah. Dari JS, bang GFC akan terus ada atau hanya sampai GFC 2 doang? Kayaknya rasa-rasanya udah diperjelas juga waktu acara pembukaan kemarin kan. Bakal ada seri 3, 4, 5, 6, sampai 10. Bakal ada brother, doain aja. Dalam nama Tuhan. Dari Gilang, jadi gini om, mending dari konsep promotor cukup 1 orang aja yang tampil di media. Soalnya kalau berdua kayak agak ribet. Kalau yang bertanya-tanya kepada promotornya, bisnis bareng boleh. Tapi nggak harus semuanya tampil. Terima kasih brother, masukannya. Boleh. Nanti misalnya Papa Rock naik aja sendiri gitu ya. Thank you. Dari akun hanya titik doang. Gambarnya gelap. Kritikan devaluasi bukan dijawab bang. Betul. Ini kan butuh validasi untuk dijawab di media sosial. Dan itu jadi catatan kita guys. Ya kan biar kamu juga nonton. Nah ini bagus nih. Dari D. Akunnya D. Saran aja bang. Mungkin bisa mulai selektif untuk pemilihan tim atau pengurus agar bisa berkembang bersama bukan hanya kerja yang setengah hati dan agar punya identitas tersendiri untuk GFC. Semangat. Thank you brother. Ini
Keren nih sarannya. Thank you. Ini untuk internal kita ya. Oke, dari Rido Agung. Banyak yang bajak bang. Kemarin lewat FYP live GFC bajakan. Ya itulah. Kita bahas di akhir ya. Sama Papa Rock. Ntar lagi dia datang nih. Dari Farhanel Rashid. Udah bagus Leku. Tinggal konsisten dan peningkatan aja Leku. Thank you. Ini secara general ya. Kalau yang tadi banyak yang benar-benar indikator-indikatornya. Thank you Leku. Nah, ini dari Boklip Windah. Improve lagi dari segi manajemen, kesiapan logistik kayak glove dan lain-lain. Mungkin ada perubahan juga di logo GFC, itu udah kita bahas. Terima kasih brother. Karena merah biru itu kayak oke, budgeting, promosi makin dinaikin dan harus kreatif supaya ada ciri khasnya. Terima kasih brother. Riset dan belajar teknis bisnis combat sport yang mantap. Bangun sistemnya biar terstruktur. Ya mungkin sekarang banyak dihina, asal mau maju dan berkembang sih nanti juga pasar ngikut bang. Bye. Thank you banget brother. Bekerja sambil belajar terus. Dari Harasdi _ kalau di rules Indo Striking apakah ada Jasmine round atau bagaimana untuk kritikan untuk regulasi perwasitan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi agar tidak menjadi keputusan yang bikin kontroversial. Kalau di Indo Striking itu nggak ada babak tambahan, tapi kalau di perebutan sabuk ada babak tambahan. Ya. Kemudian untuk kritikan regulasi perwasitan kalau bisa lebih ditingkatkan. Siap brother. Nanti kita sampaikan sama Shenshen ya. Karena kita kan event, bukan wadah, bukan organisasi badan tinju kita. Kita event. Dari akun Bang Dik, jujur Bang, tanpa merendahkan, saya sebagai pencinta combat sport. 1, yang pasti partai penting terlalu malam. Nonton jadi kurang nikmat, apalagi diundur dengan hal-hal tidak penting. Jujur beberapa kali ketiduran. 2, open score terkadang ada enggak. Contoh ronde 1 Ajis KJ. Ronde 1 Ajis KJ. 3, MC ring dan komentator kurang komunikasi. Kadang MC sudah bicara sebelum dilempar atau sebaliknya. Lupa apa, nanti kalau ingat saya balik lagi. Oke, thank you brother. Ini poin 1, yang pasti partai penting jangan terlalu malam. Oke, itu sebenarnya di round acara kita itu udah kita buat jam 23:30 ya di main event. Cuman ya di prakteknya atau di lapangan terkadang ada hal-hal yang membuat jadi meleset kan. Saya mohon maaf dan nanti kita akan benahi di GFC 3. Kemudian open score. Nah, ini dia dan kita evaluasi ya. Terima kasih brother. Biji hangat udah datang betul ya. Yuk gabung. Dari ruang kompetisi. Bagus bang, tapi pasti ada plus minus kan. Komentatornya kurang greget. Terus agak kecewa pas pay-per-view-nya nge-lag. Dan kejadian supporter Rico kemarin itu sih agak mengganggu jalannya pertandingan. Jadi delay itu aja sih. Oke, untuk ruang kompetisi akunnya terima kasih ya. Pasti ada plus. Iya benar. Betul. Ya kita dengan segala kekurangan kelebihan kita ya kan. Ya, tapi masalah internet itu emang di luar jangkauan kapasitas kita. Ya, gua jawab ya. Jadi masalah kecewa pas pay-per-view itu yang lag itu sebenarnya di awal aja. Dan langsung ditanganin di saat itu karena memang sistem koneksi internet lagi ngedrop. Nah, kalau teman-teman yang beli pay-per-view tapi gak bisa nonton, nah di saat itu juga langsung dikasih solusi dengan memberikan voucher manual yang reach out dan user akunnya didata untuk langsung dibenarin di saat itu juga. Jadi kita juga koordinasi sama pihak aplikasi sama pihak aplikasi dan kita maksimal banget tuh. Ada yang kurang-kurang langsung kita kejar, cep kejar gitu sih. Jadi gini, pembelian pay-per-view itu kan meledak bro. Sistem di Google transaksi itu rame banget mau masuk. Ada ternyata pas di data dan dilihat ternyata si pemilik akun user yang beli ini, yang mau beli pay-per-view ini, bisa jadi dia wifi-nya atau datanya yang lemot di misalnya di daerah perkampungan mana. Dan ada juga bahwa nonton di laptop. Pas pindah ke handphone bisa. Di user yang DM ke gua, "Bang, udah bisa di handphone gua, tapi di laptop nggak bisa." Nah, nggak tahu itu kenapa. Nah, itu sih. Kemudian komentatornya kurang greget. Itu tadi udah dibahas ya. Udah dibahas. Kalau komentator
mungkin taste aja yang menurut kalian taste-nya nggak cocok, karena itu kan selera. Ada juga orang yang selera dengan cara komentatornya seperti karena itu. nggak bisa kita kasih kesukaan sama semua orang. Iya, nggak bisa. Karena tes beda-beda. Iya. Ya misalnya lo suka baju yang ketat-ketat, gue yang oversize, itu kan nggak bisa dipaksa. Bukan berarti lo ketat jelek. Tapi secara teknis komentator memahami jalannya pertandingan. Si Davi kan itu komentator WFC udah lama banget. Baru kejadian Sporter Rico ya, makanya Sporter apa Rico nih? yang mana? Nggak tahu tuh yang saya naikin tuh si Stefan Flores itu saya naikin, ini saya tuan rumah di sini, kalian ngapain beribu-ribu di situ ya kan? Ya udah, saya selesaikan sih. Oke, terima kasih ya. Next. Pertanyaan kalau lagi ini pertanyaan gue baca kayak ini. Apa nih? Dari Alive Alskonski. Pertanyaannya, gue mau bahas kayak gini loh bro. Ini pertanyaan nih. Kalau lu jadi CEO, nanti siapa yang ngurusin lawan arah bang? Kritikan, mending ngurusin lawan arah aja bang, lebih cocok. Jadi maksud lu nggak bisa gitu untuk ngerjain banyak hal gitu, nggak bisa? Nah ini pasti menurut gue ya dari komen kayak gini nih haters lawan arah. Secara nggak langsung. Tapi justru enggak sih. Dia senang gue mungkin konten lawan arah. Belum tentu juga. Tapi belum tentu ya. Iya. Makanya kan ada jawaban A, ada jawaban B. Kalau POV gue, orang yang komen kayak gini adalah orang-orang yang nggak seneng kita di combat sport, lebih cocok di lawan arah. Tapi di lawan arah juga sebenarnya dia benci juga sama kita. Mungkin. Gitu. Jadi intinya yang komen kayak gini ya, salah satunya adalah contoh orang yang nggak suka orang maju atau nggak suka orang sirik sama kesuksesan seseorang. Lu nggak suka lihat kita gini bro di sofa gini ngeliatin fighter. Kan gini, kita berkembang. Iya berkembang kan? Ya di situ-situ aja. Iya, lu nggak suka makanya kita duduk kayak gini nih kan kursi kita ini kantor kita. Lu nggak suka bro? Apa lu suka gue di jalanan mulu terus teriak-teriak habis suara gue? Tapi kalau kayak gue sih akan turun selalu sih. Kalau lu? Iya, kalau gue di spot yang lain lah. Ya. Gitu. Oke, next. Oke. Ya balik lagi nih ya, gue terusin lagi. Mengedukasi atau memberikan orang ilmu, pelajaran kayak di sekolah kan ada tahap-tahapnya. Ya kan? Sekarang masa di SMA mulu, di kuliah mulu kan lu orang udah harus praktek. Kita udah kasih tahu lawan arah udah salah selesai titik, udah diedukasi. 4 tahun loh itu. Iya, terus kita nggak pernah dipenjara juga karena lawan arah itu kan udah menjawab dari semua pertanyaan. Mau itu cara gue yang kasar, cara yang lembut, tetap aja nggak ada yang penjara satupun kan. Selama gue kasar tidak mukul ya kan. Itu udah membuktikan bahwa ya udah sekarang tinggal kalian praktek yang lawan arah selesai. Iya kan? Ya sama gue dulu juga kuliah misalnya SMA namanya pendidikan tuh begini. Ya kan sekarang tinggal praktek di kehidupan. Masa gue mau sekolah terus? Iya sekolah memang setinggi-tingginya bener. Tapi prakteknya kapan? Ya sekarang tinggal lu praktekin. Jadi jangan bilang lu cocokan di lawan arah. Ya elunya aja udah jangan lawan arah udah selesai. Biar mati kontennya. Iya. Oke, dari Rinaldi Asegaf. Hapus GFC bang. Tanda emot. Gini. Hapus nah, itu komen-komen itulah ya. Komen-komen yang orang-orang nggak mau orang syirik itu, yang takut nih menurut gue ya, orang-orang syirik yang takut GFC ini berkembang. Iya, hapus GFC bang. Iya. Kenapa? Karena dia mungkin menyukai suatu produk. Dia takut nih GFC sama senilai dengan produk yang disukain. Nah itu menurut gue hatinya ini disclaimer lagi ya, padahal kita nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Ini kan produk apapun, nggak ada apa-apa. Nanti kita tunjukin aja kali, kita undang kok semua. Ya mau tunjukin bro. Iya nggak usah, kan ada di GFC. Iya kan secara admin kan kita undang semua. Kita nggak ada apa-apa bro, maksudnya kalian aja promotor seluruh Indonesia ini kita undang. Mau ditunjukin nih. Kita tunjukin ada loh undangannya. Apa ya? Kadang netizen cuman kita janganlah terprovokasi ya. Emang enggak? Netizen jangan ngadu domba. Next ya. Coba gua motivasi kiblat kita siapa? MVP yang punya Jack Paul, Riyadh Season bro. Dan modelnya kan sewor sama face off dan lain-lain. Promosinya ya kalau gua pribadi ya, gua ngikutin tren TikTok. Gua dari dulu suka joget-joget depan mobil gua. Ya kan sama anak gua joget-joget, gua ngikutin tren yang
tiba-tiba gue gerakan kayak gitu, gue ngikutin tren karena menurut gue konten tren di TikTok itu minim banget yang original. Originalnya ada tapi kayak 1, 2, 3, sisanya Ngikutin tren dari ngikutin tren. mana-mana. Iya, jadi Kayak kalau siapa masalah si Fuji gitu, Oh, dia iya. apa, orang semua ngikutin. iya Fuji Yang ngikutin dari luar. Yang kayak si Lose anak SD yang gue tunjukin kalau Iya. itu ngikutin juga Fuji yang kan itu. ngikutin dari luar, joget-joget atau apa. Jadi nggak ada yang bisa, oh itu jadi punya Fuji gitu. Misalnya Contoh kayak ya, konten lawan arah nih bro, konten punya lawan. lu dong, nggak bisa. Ya konten lawan Punya arah ini gua sekarang gitu. udah banyak banget nih konten lawan Iya. arah. Tapi Bilangnya dengan punya Loren. dengan core masing-masing. Gue kan anak binaraga dengan cara gue mati lu konten Iya. lo mati. Tapi itu konten lawan arah punya lu, bukan. Bukan. Karena ada sebelumnya, Iya, ada sebelum- Joker, ada Joker. ada sebelumnya lagi, ya kan? Hmm. Jadi nggak bisa bawa, Loren misalnya atau Paparok, ini lawan arah punya gue. Ini disclaimer lagi ya, Iya. kita sama semua nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini hanya menjawab hak jawab kita, Iya. biar jangan diadu domba. Ya. Udah. Tuh contoh misalnya konten-konten yang sarang lawan arah tuh ada. Banyak banget bro, yang Banyak, polisi pakai Terus dashcam Konoha, iya, dashcam. Terus kita bilang, lu itu haki gue itu. Iya. Gue kan udah punya haki kan di YouTube gue. diem aja. Gua juga diem, lu diem kan. Ada konten lawan arah dipakai sama polisi Konoha. Banyak Terus bro. yang dashcam, polisi yang ngadang pakai motor. Kita nggak ada komen, biasa aja. Kalau jalan kita sama, Intinya bilang aja hal-hal baik patut diinspirasi. Masa hal-hal jelek diinspirasi kayak lu lah, kayak lu paham di mobil, Iya. di Mercy, Iya. ya kan? Ya gua harus tanya-tanya sama lu bro, Iya. bro. Gimana nih? Ya gua terinspirasi sama lu. Kita berjalan aja, toh juga kita nggak kesana, nggak. Ini kita di sini jalan, fokus GFC, udah. Masalah kendaraannya sama, kayak misalnya Innova, ada banyak Innova, ya kan? Ada diesel, ada. Tujuannya ke Bandung, Bandung juga. Ya, jadi kalau jangan kalian mikir, promosi nyamain apalah, inilah, ini banget, ya kan? Digolang. Terus yang di konten video, kita kan pakai platformnya sama guys. Nah ini sih platformnya kan pakai video. Terus di depan Videotron. Iya, ODGJ gua. Iya. Terus dan nih ya, gua yang ngikut Videotron itu, gue lihat kontennya Paris kok jujur-jujuran aja. Paris Fernandes, coba kalian lihat. Oke, lanjut. Dari MXXX1, coba cari tim kreatif yang emang bisa nge-build GFC benaran layak bersanding event lainnya. Apa? Tim kreatif yang emang bisa nge-build GFC layak bersanding event lainnya, biar orang tahu kalau lu ngadain GFC, GFC event yang itu. Harusnya udah lah ya. Iya, Makanya kita pakai Ajis KJ. Iya. Nanti akan berjalan sendirinya kok. Iya. Emang konten gue yang di jalanan nggak viral apa ya? Nggak nyampe kali ya. Terus konten Ajis gitu yang collab sama GFC emang nggak nyampe sama akun lu. Tapi oke Terus lah. lagi, ini gue bahas lagi konten lo yang perut. Oh iya, pukul perut. Itu si Peter Dam. Iya, Peter Dam yang Thailand tuh siapa? Thailand. Anjir, dia udah pukul. Ikutin Peter kan? Ya, Peter. Wawan the Tank. Dari dulu kan. Wawan the Tank. Itu kan konten pukul perut memang dari dulu di mana-mana Iya, ada. banget. Dari Apa dulu. sih, guys? Gua 2016 guys. Kita di juga Combat konten Sport. lawan arah diikutin orang juga biasa aja. Hal-hal baik kan jadi inspirasi. Iya. Dari Hai Aku Haikal. Bang, saranku sih kalau mau GFC lebih besar banyakin influencer terkenal untuk dimainkan atau fighter yang lebih panas itu pasti cepat. Iya, pasti. Itu pasti. Ini kan udah seri 2 udah kita lakukan. Tapi seri-seri berikutnya influencer sebenarnya akan lebih mengecil, guys. Kemudian Goreng Bang Loren gimana Sul? Aku harus punya. Kita bahas pembajak aja lah. Akmal, Bang Loren gimana soal KJ versus Ajis? Udah selesai ya? Udah selesai lah, nggak perlu kita komentarin. Udah dikeluarkan statement dari sanction yang diwakili Tulang Nelson. Kita bahas pembajak aja udah buat edukasi. Menurutku harus punya ya, apakah Mas? Dari Udin. Apakah KJ dan Ajis bakal ada rematch the rules berbeda? Nggak ada. Terjawab. Dari Uyo, berapa jumlah pay-per-view yang terjual kemarin Bang? Bertanya dengan nada lembut. Ada aja. Nggak, nanti kalau kita jumpa saya bisikin. Iya. Kalau dipublish janganlah. Itu Romer Waduk.
untung apa rugi fight card GFC 2 bang? Ada aja. Nanti kalau ketemu saya bisikin ya langsung. Next dari Ripal, nangisnya udah selesai belum? Udah. Itu nangis terharu guys. Nangis terharu ya kan? Next. Terakhir ya. Ya pembajak menurut gue ini harus diedukasi. Jadi buat kalian nih yang pembajak kemarin di GFC 2, kalian jangan tidur tenang dulu ya. Semua proses, sabar. Yang jelas kita selaku promotor GFC Akan melaporkan dan akan menindak tegas. kita lawan pembajak. Iya. Ada kolom komentar yang gini, udahlah bang, biarin, namanya juga. Nggak ada. Udah ada sistem Nggak ada. seperti itu, ada nge-lag, Nggak ada ada. apa. Kalian Nggak ada. justru event yang membenarin Nggak event ada. kalian. Nggak ada. Akhirnya lari ke pembajak semua. Pembajak itu menurut gua tidak bisa ditoleransi dengan apapun ya. Tidak bisa. Katanya ini, majukan ke bos, saya dukung. Taunya lu bajak, tolol lu. Ya kan, kalau Iya. ini gua tololin bener. Iya, dan pembajak kalian tidur nyenyak aja dulu, nikmatin karena proses sedang berlangsung. Oke. Ya udah, kalian pikir Lu tega amat sih bro, di penjara lu nanti. apa? Lu tega Lah dia amat. dapat duit dari game TikTok. Jangan gitu lah bro. Bagi-bagi lah. Lu sih ya, nggak PA. jelas lu, ya kan? Iya. Jangan ini pembelajaran sebenarnya. Sama Apa? kayak halnya di berapa lu? Pidana hal pidana yang pernah gue lakuin, misalnya gue pernah nempelin orang. Ya kan? Itu adalah tindakan pidana. Ini ilustrasi atau benar? Ini ilustrasi yang Oh, ilustrasi. bahkan pernah gue lakuin juga kan. Oke. Itu kenapa akhirnya ketika gue tahu dipanggil polisi nggak boleh lo nampar aja. Iya. Oh ternyata nempelin aja. Ada konsekuensi Ada ya. konsekuensinya, ya kan? Tapi kalau- jujur, memang pembajak itu membuat secara event kayak kita yang udah gelontorin dana rugi banyak sih. Gitu. Padahal kita udah warawiri loh sebelum event. Boleh Iya. lo kalian patungan lah guys. Ceban Iya, ya kan. Beli. Gila sih ya. Ya nggak apa-apa. Ini kan pembajak ini memang udah ada dari dulu bang. Dari dulu ya Di tahu. musik salah satu contohnya. Banyak juga. Tapi kan Di pembajak bola bro, bola. Apa? Banyak juga pembajak nonton bola gak tembus dicariin apa www apa gitu. Nah, Ada bola nih, kita nggak bisa nonton harus bayar. Akhirnya banyak yang cari link-link bola. bajak kan. Iya, Barca lawan Bajak ini kan. di mana nih bro? Nggak boleh bajak. Jangan punya mental kayak gitu. Tetap aja nonton, toh juga free kan bola. Ada yang free, kayaknya free sih ya. Iya di TV ada. Kalau tayangan ini sih tinju ya UFC itu harus beli kan. Iya, kalau bola kan gratis. Kenapa dia nonton bajakan? Itu gue juga bingung. Iya di TVRI sekarang Piala Dunia gratis Gratis. kok. Heeh. Champion? Di sana tinggal nonton di Iya. stasiun satu Stasiun- lagi Iya kan? warna biru. Ada kan? Kenapa mereka bajak? Kan aneh. Biar dapat apa? Gift kali, ngasih duit kali, gimana Oh ya iya. kan? Gak tahu ya. Coba kalian kolom komentar ada nggak yang nggak gratis bola ya? Gue belum tahu sih. Iya sih Kecuali gratis ya. Liga Liga Inggris apa? kali ya. Tapi ada juga Liga Inggris. Liga Inggris di Indonesia Iya, Liga Jerman banyak ada nggak? Coba kolom komentar deh gue siarin. sharing. Spanyol juga disiarin, tapi ada beberapa yang nggak disiarin. Mungkin itu kali dicari-cari Iya, ya. dicari-cari bajakan. Dia nggak iya. mau bayar ESPN biasanya atau Oh, apa yang berlangganan gitu kali. Itu parah sih, bajak Iya. parah. Udah paling benar kemarin yang eventnya Ade Botak udah dikasih 1 miliar denda, ya kan? Event sebelah kan udah viral juga itu di denda 1 miliar. Iya. Gak ada pembelajaran juga, udah ketemu nih kita nih orang jalanan. Gila lu. Gua uploadin Ya pokoknya nggak ada bilang kasihan, percaya sama gua. Gua pasti bawa gloves sih. Kan tes kekuatan perutnya dia lah. Ya kan? Laporin ke Polda atau Mabes Polri, Bang. Tunggu aja. Oke, itu aja guys. Iya. Siap-siap kita seri 3. Respect. GFC 3, sampai ketemu di GFC 3. Coba kolom komentar siapa fighter yang main di GFC 3. Kolom Oke, komentar. dadah. Nah.